jemaat Tuhan, sama-sama kita bersorak-sorai hanya untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersorak-sorai hanya untuk Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan siang hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersorak-sorai hanya untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan hati kita percaya hanya untuk Tuhan.
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali pada hari ini. Kita beribadah kembali di Zoom. Kita bersama-sama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Yeremia 9. Tapi sebelumnya kita bersama-sama kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk kita boleh diberkati dengan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengerti semua kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, bawa kami dan pakai kami agar semua kebenaran-Mu boleh tersampaikan di dalam setiap kehidupan kami, mengubahkan kami, membuat kami mengerti akan arti tujuan hidup di dalam kehidupan ini. Berkati semua perangkat yang ada, internet, jaringan yang ada Tuhan, dan semua aplikasi Zoom juga, dan juga hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah Kau pakai agar semua apa yang Kau ingin sampaikan, biarlah kami boleh terima dengan baik dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih, berkati dan berajaralah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Yesus semua yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membahas dari kitab Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenali aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita semua dalam kehidupan ini kita punya tujuan hidup yang kita harus mengerti. Setiap orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Saat saya bertanya kepada sebagian orang, mereka mengatakan saya ingin masuk surga. Yang satu saya ingin kaya, yang satu saya ingin terbebas dari hutang, yang satu saya ingin sembuh dari sakit penyakit, saya ingin rumah tangga saya damai, saya ingin anak cucu saya semuanya bertumbuh dengan baik, saya ingin usaha saya sukses, masa depan saya cerah, dan banyak sekali tujuan hidup orang yang kalau kita bertanya kepada setiap orang. Saya jamin banyak dari saudara, kalau saudara bertanya kepada teman-teman atau siapapun juga, mereka akan berkatakan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menyenangkan hati Tuhan, membalas kasih Tuhan, ada yang ingin mengasihi Tuhan, ada yang ingin memuliakan Tuhan, dan banyak macam saudara. Nah, kalau kita sekarang bertanya kepada Tuhan sendiri, Tuhan, Engkau menyediakan kehidupan ini atau mengadakan kehidupan ini untuk aku hidup di dunia ini saat ini, apa sih tujuannya?
maka jawaban Tuhan hanya satu. Tidak mungkin Tuhan punya 100 tujuan. Ya. Dia mempunyai satu tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu harus melewati ini dan ini dan ini dan ini. Nah, di dalam Yeremia 9, 23, 24, di sana jelas dikatakan bahwa janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi barang siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia mengenal dan memahami aku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Apa yang Tuhan sukai sebenarnya? Tuhan menyukai bahwa ciptaannya, yaitu kita semua manusia, dapat mengenal dan memahami Tuhan. Saya berulang kali menyampaikan kebenaran ini dan saya tidak akan bosan-bosannya, dan terus saya akan berulang untuk menyampaikan dan menyampaikan. Kenapa demikian, saudara? Karena terbukti dari beberapa orang yang saya sudah layani, sekalipun saya menyampaikan kebenaran ini dan terulang lagi bahwa tujuan hidupnya berubah lagi dan mereka menghasilkan kehidupan yang terpuruk lagi, dan saya harus melayani lagi. Dan akhirnya saya ingatkan kembali lagi, ini yang Tuhan sukai, bukan yang manusia sukai, bukan saya sukai, tetapi ini firman Tuhan dan Tuhan yang menulis sendiri. Tuhan mengatakan sendiri bahwa semuanya itu kusukai, bahwa setiap orang memahami dan mengenal aku, itulah yang kusukai, kata Tuhan. Mengenal kasihnya, mengenal keadilannya, mengenali kebenarannya, itu yang Tuhan sukai. Berapa banyak dari kita memahami dan mengenal Tuhan dengan baik? Apakah kita mengenal dan memahami kasih Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebenaran Tuhan? Kadang-kadang saya melihat banyak orang yang sudah di dalam Tuhan, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan, gembala bahkan, kadang-kadang dalam merespon sebuah situasi masih tidak seperti yang firman katakan. Ujung-ujungnya kalau sekarang ditanya, kenapa hamba saudara melakukan seperti itu? Dia akan menjawab, ya saya juga masih manusia. Saya masih hidup di dalam daging. Normal kalau saya berlaku seperti itu atau bereaksi seperti itu. Apakah benar seperti itu, saudaraku terkasih? Tuhan menghendaki kita untuk sampai pada akhirnya kita didapatkan sempurna. Dan untuk itu kita diajar oleh Tuhan. Apa yang pertama dan yang paling utama untuk kita memulai perjalanan? Yaitu tujuan. Saudara keluar rumah kalau tidak punya tujuan, saudara pasti akan bingung. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Saudara membuat suatu barang tanpa sebuah tujuan, saudara pun akan menghasilkan barang yang tidak tahu akhirnya bagaimana, tujuannya bagaimana, apa gunanya. Dan bahkan saudara masak untuk ibu-ibu, kalau saudara tidak tahu atau menetapkan terlebih dahulu saudara mau masak apa, pasti akan bingung. Apa yang saudara akan siapkan? Bahan-bahannya apa dan bagaimana caranya? Semuanya berawal daripada apa tujuannya. Kita mau memulai sesuatu itu dengan tujuan apa? Nah, kita sekarang sudah ditebus di dalam Tuhan, saudaraku terkasih. Kita semua tahu bahwa kita ditebus bukan dengan darah yang murah, tetapi darah yang suci, kudus, mahal, yang tidak terbayar oleh kita. Untuk apa? Apakah Tuhan menginginkan hanya kita ya ditebus begitu saja, dibebaskan dari dosa dan selesai? Tidak, saudaraku. Semuanya Tuhan menginginkan kita kembali untuk mengenal dan memahami. Kalau kita tidak pernah kenal dan kita tidak pernah paham tentang siapa Tuhan, maka saat sesuatu terjadi, reaksi kita pasti saya jamin akan berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Kadang Tuhan izinkan sesuatu, kita bilang, wah Tuhan kok tidak adil. Ya seperti kita ketahui bersama saudaraku, almarhum Pak Leo dipanggil Tuhan. Bagi sebagian orang
sesuatu yang shock, sesuatu yang tidak siap. Ya. Saya percaya Ibu Leo juga tidak berpikir bahwa itu akan terjadi sebegitu cepatnya. Dan kita pun kehilangan. Apakah kita akan mengatakan Tuhan tidak adil? Atau Tuhan tidak sayang? Atau wah gak benar itu Tuhan. Orang ini lagi kondisinya seperti ini. Kami lagi butuh. Tidak, saudara. Setiap kejadian apapun juga yang Tuhan izinkan pasti adalah benar dan baik dan adil dan penuh kasih. Hanya kita yang kadang-kadang tidak tahu. Sama seperti kalau saya seringkali menggambarkan saat orang tua mendidik anak. Ya. Anak dihukum. Bagi anak akan berpikir, salah apa aku? Kalau anak yang tidak pernah kenal dan tidak pernah paham akan orang tuanya, maka saat orang tuanya menghukum anak itu akan bingung. Seolah-olah sepertinya orang tua tidak sayang kepada dia. Padahal tidak, saudara. Sangat sayang. Hanya si anak yang tidak tahu bahwa orang tuanya sayang. Nah, inilah yang menjadi persoalan terbesar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak tahu dan tidak kenal siapa Tuhannya. Sehingga yang terjadi dalam kehidupannya saat sesuatu terjadi, bangkrut, sakit, atau terjadi kecelakaan, atau rezeki tahu-tahu nomplok, ya, tahu-tahu dapat begitu banyak keuntungan atau dapat lotre, ya. Kita bereaksi seringkali salah. Yang enak kita katakan Tuhan baik, yang gak enak kita katakan Tuhan tidak adil, tidak sayang dan sebagainya. Tapi pada pagi hari ini saya mau ngajak saudara semua, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Ya, apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan? Dan kenapa Tuhan menginginkan bahwa tujuan hidup kita itu mengenal dan memahami Tuhan? Ya. Ada orang yang mengatakan, wah tujuan kita kan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ya, saya setuju, saya pun demikian. Saya dulu juga mempunyai tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa, saudara, bahwa apa yang kita lakukan, kita pikir bahwa kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saya sudah melakukan segala sesuatunya. Seolah-olah kayaknya Tuhan itu sudah saya muliakan dengan hidup saya. Tapi sebenarnya jauh daripada benar. Kadang-kadang kita tidak tahu. Saya katakan bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan kalau kita kenal saja tidak. Kalau kita paham tentang dia tidak, kita tidak tahu orangnya bagaimana, pribadinya bagaimana, suka apa tidak. Kalau saya perkenalkan ataupun saya muliakan Tuhan dengan cara saya seperti ini, saya keluar di tengah jalan, saya katakan Yesus hebat, Yesus dahsyat, ataupun saya pasang spanduk atau saya pasang balon udara, saya katakan Yesus hebat, Yesus ajaib. Itu memuliakan Tuhan menurut saya. Tapi apakah Tuhan menghendaki kita melakukan seperti itu? Nah, itu persoalannya, saudara. Seringkali kita tidak tahu. Kita hanya melakukan apa yang kita pikir baik. Sama seperti suami dan istri. Seringkali berpikir, wah aku melakukan ini karena aku sayang kepada kamu. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Sang suami atau sang istri tidak suka kalau dia melakukan seperti itu. Lu itu malu-maluin gua ya. Di depan orang, bangga-banggain gini. Gak usah kayak gitu, orangnya tahu lah. Kalau dia bisa lihat, dia pasti tahu aku orangnya bagaimana. Gak usah kamu promosiin seperti itu. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita dengan Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan. Kita ingin mengasihi Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan. Tapi jujur kata, saya melihat dan saya mengamati banyak orang tidak tahu bagaimana cara mengasihinya dengan benar. Tidak tahu cara memuliakan dengan benar. Tidak tahu cara melayani dengan benar. Ya. Nah, kenapa? Semuanya berawal dari pengenalan yang belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena tujuan hidupnya bukan mengenal dan memahami Tuhan. Nah, ya. Nah, baik. Kita sekarang lihat, saudaraku, Yeremia 9, 23-24 tadi itu. Mengapa tujuan hidup
Ya, dulu saya tujuan hidupnya mengenal, memuliakan nama Tuhan. Namun sekarang saya rubah. Tujuan hidup saya adalah mengenal dan memahami Tuhan. Kenapa? Ini beberapa alasannya. Ya, satu, karena yang Tuhan sukai. Tadi kita sudah baca Yeremia 9:23 sampai 24. Sekarang kita lihat lagi apa tujuan hidup. Kenapa tujuan hidup itu harus mengenal dan memahami Tuhan? Yaitu di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, ada banyak saudara ayat-ayat pada pagi hari ini. Saya akan baca cepat saja. Mungkin saudara kalau nggak keburu, saudara bisa lihat lagi di YouTube mungkin ya. Saudara bisa pelajari lagi dan saudara selidiki ya. Kalau saudara bisa melihatnya lebih jeli, saudara akan mendapatkan yang lebih dalam lagi daripada apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini ya. Hosea 4 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, umatku binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal. Bukan karena tidak melayani, bukan karena tidak memuliakan, bukan karena tidak mengasihi, tetapi karena tidak mengenal Allah. Kenapa umatku binasa karena tidak mengenal Allah? Karena engkaulah, siapa engkaulah yang dimaksud di sini? Para imam, ya. Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Imam-imam, para gembala, para pengajar, para pengerja, ya. Kita perlu tahu, saudara. Kalau kita tidak mengajarkan jemaat kita untuk mendorong mereka berusaha untuk mengenal siapa pencipta kita, maka jemaat pasti akan binasa, dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6 ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah kenal siapa Tuhannya. Kenapa tidak pernah kenal? Karena selalu diajari hanya minta, klaim janjinya Tuhan, minta. Tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau, tidak pernah tahu apa tujuan Tuhan, tidak pernah tahu apa maksud Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat kita semuanya binasa. Oleh karena apa? Oleh karena kitanya pun tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ya, kenapa? Tujuan hidup harus mengenal dan memahami Tuhan. Karena supaya kita tidak binasa. Supaya jemaat kita tidak binasa. Supaya orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, semuanya tidak binasa. Supaya diri kita juga tidak binasa. Karena kita tidak pernah kenal siapa Tuhan kita. Apalagi Filipi 3, saudara. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai 11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Apa yang Paulus kehendaki? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus katakan supaya aku pada akhirnya bisa beroleh kebangkitan daripada orang mati, maka dia harus mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan kita, mengenal Yesus Tuhan kita, supaya kita semua pada akhirnya boleh bangkit. Ya, nah ini yang menjadi alasan, salah satu alasan kenapa harus mengenal. Kenapa tidak yang lain? Karena dengan pengenalan itu kita bisa melepaskan semua yang tidak berguna, ya, yang dulunya merupakan keuntungan bagiku, Paulus bilang, sekarang ku anggap sampah. Mungkin dulu bagi kita pikir uang itu adalah segala-galanya, uang itu penting, kehormatan,
Kesuksesan dunia itu penting. Usaha itu penting, kecantikan itu penting, kepandaian itu penting. Tetapi setelah aku mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan lebih daripada segala-galanya, maka aku lepaskan semua itu. Maksudnya melepaskan bukan berarti menjadi miskin, bukan artinya menjadi celemongan atau nggak usah make up, nggak menjadi cantik, atau nggak usah belajar jadi bodoh saja. Bukan, tidak menjadikan hal-hal yang lainnya menjadi yang utama, tetapi pengenalan itu menjadi yang nomor satu. Dengan pengenalan akan Tuhan yang menjadi nomor satu, maka Tuhan akan tuntun kita bagaimana kita harus berbisnis. Kalau toh kita punya bisnis menghasilkan hasil yang baik, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, ya. Dan kalau kita bisa menjadi pandai, bukan oleh karena kepandaian kita, hikmat daripada hikmat Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita bisa pandai, bisa selesai menyelesaikan pelajaran ini, ujian ini, semua oleh karena tuntunan daripada Tuhan. Itu yang dikatakan kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, apalagi kenapa tujuan hidup itu harus mengenal dan memahami Tuhan? Kita lihat dalam 1 Korintus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saya ulang ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini, ya, yang maksud itu para ahli Taurat, para pemerintah-pemerintah yang ada, ya, semua orang Saduki, Sanhedrin, orang Farisi, semua yang orang-orang agamawi itu nggak ada yang mengenal. Dia hanya tahu Tuhan, Allah, tapi dia tidak pernah tahu siapa itu sebenarnya Allah, Sang Pencipta. Sementara di depan dia ada Yesus yang adalah Allah, yang menjadi manusia. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak pernah kenal. Karena dia tidak pernah punya tujuan untuk mengenal. Dia punya tujuan adalah untuk menegakkan hukum Taurat, untuk menegakkan keagamawian mereka, kehormatan mereka. Itu yang membuat mereka itu menjadi fokusnya hanya kepada hal-hal yang dunia saja, tidak pernah melihat apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan. Coba seandainya kalau tujuan mereka dari awal mereka menjadi orang-orang yang mempelajari hukum Taurat, saya percaya kalau tujuannya untuk mengenal dan memahami Allah Pencipta, saat Yesus ada di depan dia, dia tahu, oh ini Tuhan. Kenyataannya tidak. Ya. Akhirnya apa? Justru Yesus yang adalah Tuhan, yang menjadi pencipta dia salibkan. Bagaimana orang-orang yang model seperti ini akan nanti memerintah bersama dengan dia? Saudara bisa bayangkan. Ya, kalau kita saat sekarang kita hebat nih, hebat dalam mengajar, hebat dalam memimpin, ya, hebat dalam sebagai gembala ataupun penginjil ataupun apapun juga di dalam pelayanan kita atau di dalam dunia sekuler kita. Suatu saat kita berpikir nih bahwa kita akan masuk surga. Terus dengan karakter kita seperti itu yang kita tidak pernah kenal siapa Tuhan kita, bagaimana pribadinya, apa yang dia mau, bagaimana perasaannya dan sebagainya, kita hanya tahu hukum saja, yaitu oh firman ini begini, firman ini begini, firman ini begini, kita selidiki semua. Terus kita masuk surga. Saya yakin kejadian Adam dan Hawa akan terjadi lagi di Yerusalem baru. Kenapa? Adam dan Hawa berbuat seperti itu mudah ditipu oleh si iblis karena dia tidak pernah kenal siapa Tuhannya, ya, belum punya kesempatan untuk mengenal, sehingga saat diuji dia jatuh dan akhirnya dia harus terbuang dari Taman Eden. Nah, kesalahan Adam dan Hawa tidak akan terulang lagi di Yerusalem baru, saudara. Jadi makanya ada tahta putih sebagai pengadilan terakhir. Kalau saudara didapatkan, kita semua Bapak Ibu Saudara kasih, tidak mengenal Tuhan di tahta putih, dia akan katakan stop, saudara tidak masuk surga, saudara masuk neraka. Wah,
mengerikan sekali kalau kita tidak masuk surga, kita masuk neraka, saudara. Bahkan Tuhan, bukankah aku telah, seperti ini dikatakan dalam Matius 7, 21-23. Aku merasa sudah begini, aku sudah merasa. Engkau tidak pernah kenal siapa aku. Kalau engkau masuk surga, engkau pasti menjadi pemberontak. Dan di situ pasti akan ada kekacauan lagi, dan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. Ya, itulah kenapa Adam dan Hawa diizinkan untuk menunjukkan bahwa kalau manusia tidak mengenal pencipta, maka dia mudah sekali ditipu. Nah, perjalanan panjang manusia hidup di bumi ini diberi kesempatan untuk belajar, yaitu sekolah kita. Pembentukan kita berada di bengkel nih sekarang. Kita sedang dibentuk. Untuk apa? Untuk dijadikan serupa dengan teladannya. Melalui apa? Melalui semua kejadian-kejadian yang diizinkan Tuhan. Baik enak secara daging maupun tidak enak secara daging. Itu diizinkan Tuhan untuk menjadi alat untuk mengubah kita. Supaya kita kenal nih siapa Tuhan kita. Anak kita, ya, para orang tua pasti sangat paham. Kenapa mendidik anak seperti itu? Kadang dikasih sesuatu yang enak, dipuji, dibeliin sesuatu, kadang dihukum. Kenapa? Supaya anak belajar, mengenal kebenaran. Mengenal apa? Mengenal diri orang tuanya. Apa sih sebenarnya yang orang tua itu mau? Ya, supaya tidak menjadi anak tetangga. Wah, dia boleh begini, dia boleh. Itu di rumah sana, di rumah sini peraturannya berbeda. Kalau kita tidak pernah tahu, saat kita masuk surga, loh, itu di sana, di dunia begini, kok lebih enak di dunia. Ya udah kesono aja, ya kan? Di sini tidak bisa seperti itu. Jadi apa yang dimaksudkan, saudara? Kenapa tujuan itu harus mengenal Mami? Salah satunya supaya kita tidak menjadi pemberontak nanti di surga. Ya, apalagi kita lihat sekarang di dalam Yohanes 1, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-10. Ya. Yohanes 1 ayat yang 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apa yang dimaksud dengan Yohanes 1 ayat 10 ini? Kalau dunia mengenalnya, pasti dunia akan menerima dia. Tapi karena dunia tidak mengenalnya, dunia tidak menerima dia. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya, seperti orang-orang yang belum di dalam Tuhan, dia nggak pernah kenal. Apakah dia mau mengundang Tuhan masuk di dalam hidupnya? Tidak. Kenapa? Karena aku nggak kenal siapa Tuhan itu. Aku nggak ngerti. Oh, ada yang sudah mengenal, sudah dibaptis. Tapi dia hanya berserah terbatas. Kenapa? Karena dia hanya kenal sebatas itu saja. Dia tidak bisa lebih. Kalau orang yang percaya, kalau misalnya saya percaya kepada saudara, ya kan? Atau saudara percaya kepada saya, pasti kan kita bisa mempercayakan sesuatu itu lebih. Saya tidak tahu si A, ya. Saya nggak mungkin akan mempercayakan dia 1 miliar, boro-boro 1 miliar, 100.000 aja saya mikir, ya. Saya kasih dia untuk beli sesuatu, aduh, dibeliin nggak ya? Karena nggak kenal. Tapi begitu saudara kenal, jangan kok 100.000. Saudara bisa percayakan dia 100 juta. Lebih kenal lagi, 1 miliar saudara bisa percayakan. Lebih kenal lagi, yaitu suami istri, ya. Saudara bisa percayakan semuanya. Oh enggak Pak, suami saya tidak akan percayakan semuanya pada saya. Oh berarti itu belum terjadi pengenalan, ya. Belum terjadi pengenalan. Jangan dikata loh saudara bahwa kita sudah menikah suami istri udah puluhan tahun itu kita berarti bisa dipercaya semuanya. Tergantung. Kalau kita belum pernah mengenal, tidak akan pernah ada kepercayaan yang diberi. Nggak bisa menerima dengan seutuhnya. Suami istri itu salah satu contoh. Kenapa pengenalan itu penting? Pemahaman itu penting. Kalau kita dengan pasangan hidup aja kita belum bisa saling percaya, bagaimana kita bisa saling percaya dengan Tuhan? Amin. Kita bisa alami ya saudara. Kita suami istri kita tidak saling percaya.
Wah, hidup itu sangat tidak enak sekali. Kita begini dicurigai, dia begitu kita curigai. Dan terus, dan terus, dan terus, dan terus. Akhirnya yang kita mau percayakan lebih, nggak bisa. Seperti hidup itu nggak bisa, harusnya 2 menjadi 1, ini 1 menjadi 3. 1 menjadi 3 ya. Kadang-kadang kita sampai nggak ngerti nih, saya kawin dengan siapa sih? Hanya 1 kamar saja, tapi tidak pernah mengenal. Kenapa? Karena tidak pernah mau berjalan bersama-sama. Tidak pernah mau menempati diri masing-masing di bagian masing-masing. Bagaimana sih kalau suami itu menempati posisi istri di suatu situasi itu? Demikian sebaliknya istri menempati di posisi suami dalam waktu itu, situasi itu. Kalau masing-masing pernah mempelajari situasi masing-masing, saya percaya masing-masing bisa merasakan, oh gitu ya, waduh, bisa mengagumi, saudara. Kebayang kan? Banyak suami-suami pulang rumah, melihat rumah tangga, rumahnya masih berantakan, ya kan? Sang istri sibuk mainan sama anak-anak saja, marah. Kamu tuh di rumah nganggur ngapain saja? Loh, nganggur, iya kan? Pembantu nggak ada. Oh, kalau pembantu nggak ada, rumah gede saya maklum Pak. Ini pembantu nggak ada, rumah kecil, masa? Loh iya. Coba anak kalau dilepas, ya, anak dilepas jatuh, suami marah lagi. Kamu itu jaga anak aja, anak 1 aja nggak mampu. Salah lagi, saudara. Gimana kalau seandainya dibalik? Ya. Suami suruh jaga anak, istri pergi kerja. Nah, bisa merasakan tuh, ya. Bagaimana pegelnya jaga anak yang masih umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Lincah-lincahnya ke sana ke sini, mainan. Ayo. Bisa nggak kita ngelepas untuk ngerjain yang lain? Kadang-kadang ibu itu sambil masak, matanya ngelihat sana, ngelihat sini, ngelihat sana, ngelihat sini kayak parabola, saudara. Ya kan? Anak lagi ngapain? Oh, masih bisa. Colong, potong, sambil lihat lagi, potong. Untung tangannya nggak kepotong. Kenapa? Karena harus memperhatikan. Dihargai oleh suami? Tidak semua suami, ya kan? Ada suami yang menghargai. Tapi banyak juga yang tidak menghargai. Demikian juga sang istri. Kamu tuh pulang kok telat sekali. Ngapain aja kamu? Meeting. Nggak ngerti dia kalau di kantor itu ruwetnya kayak gimana. Dipikir ya cuma duduk ongkang-ongkang di meja, telepon sana sini, ngobrol sana sini. Oh, lu tuh cuma bisanya ngobrol aja gitu aja susah. Lo gantian yuk. Sang istri suruh ngurusin jadi manajer perusahaan. Apa nggak kepala botak? Mikir biar ngomong sama orang, mikir gimana caranya ini bisa ngelobi, bisa lancar, orang ini bisa mengerti, bisa mau, bisa begini, bisa begitu. Itu kan gak gampang. Nah, demikian saudara, kita dengan Tuhan. Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang Tuhan lakukan dan bagaimana. Kita cuma, Tuhan minta. Kalau gak dikasih, Tuhan kita marah. Klaim. Ngambek. Pindah gereja, pindah agama. Kenapa? Karena tidak pernah mengenal. Gak bisa menerima Tuhan itu sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Gak bisa terima. Kenapa? Karena tidak mengenal. Ya. Apalagi saudara, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3 dan 4. 1 Yohanes 2, 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ya, dan inilah tandanya kalau kita mengenal. Apa itu tandanya? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita tidak pernah mau menuruti perintahnya. Suruh doa, nanti deh. Lagi sinetronnya lagi seru. Nanti ya.
ngantuk, nanti ya, lagi mau ketemu orang dulu, lagi ngobrol asik. Padahal Tuhan minta, hai, berdoa, aku lagi rindu. Nanti. Itu baru urusan yang kecil, berdoa. Belum lagi jual, berikan kepada fakir miskin. Orang muda yang kaya itu, aduh, Cilaka 13. Gua ngumpulin susah-susah, ketemu satu ini Yesus, tahu-tahu suruh jual, suruh ngikutin dia. Miskin lah gua. Enggak. Bagaimana kita bisa menuruti? Yang kecil aja kita tidak bisa nuruti perintah Tuhan. Kalau enak kita bisa turuti perintah Tuhan. Yang enak nih. Buka toko itu pasti akan ramai. Wah, iya cepet-cepetan. Ya saudara. Kok begini, nanti kamu akan sembuh. Wah, cepet-cepetan. Tapi kalau giliran lagi enak untuk melakukan sesuatu dan jadi tidak enak secara daging, nggak gampang. Itu perlu pengenalan. Dengan kenal kita bisa menuruti perintah Tuhan. Ya, kita perlu saudara. Saya katakan perlu pengenalan itu baru kita bisa mengikuti Tuhan, perintah Tuhan. Lanjut, 1 Yohanes 5. Banyak sekali saudara ya. Banyak sekali. Saya akan agak lebih cepat lagi. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Kenapa tujuan hidup itu harus mengenal dan memahami Tuhan, bukan yang lainnya? 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi aku tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengurunkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ya, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan? Katakan, engkau harus hidup di dalam aku. Efesus 3 ya, kalau engkau hidup di dalam aku, engkau akan mendapatkan ini, mendapatkan ini. Semua janji-janji yang dikatakan di dalam Efesus 3. Itu syaratnya apa? Hidup di dalam Tuhan. Kalau tidak hidup di dalam Tuhan, tidak akan mendapatkan itu semua. Waduh, gak enak Pak hidup di dalam Tuhan. Oh iya, kalau kita gak kenal, ya gak enak. Tapi kalau kita kenal, hidup dalam Tuhan, enak tenan, saudara. Ya, enak tenan. Kenapa? Karena kita tahu yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan itu lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Ya, dia memampukan kita sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi kita kalau disuruh keluar, enggak mau, di sini enak, ya. Makanya ada lagu katakan, ku ingin tetap di sini menikmati baitmu, ya kan? Ku ingin tetap di sini. Kenapa? Enak. Di dalam Tuhan itu enak. Hanya orang yang belum kenal Tuhan, di dalam Tuhan itu nggak enak. Kalau orang sudah kenal Tuhan, semakin kenal, semakin dalam tinggal dalam Tuhan, itu semakin enak. Semakin dalam itu semakin bagi orang dunia, saudara. Semakin dalam itu semakin bodoh, ya. Bahasa halusnya goblok. Ya, kenapa? Kok bisa sih kamu? Kok bisa seperti itu? Ya, contohnya, ya kan, janda Sarfat. Janda Sarfat harus memberikan kepada Elia dulu, makanan dulu, buatin dulu, baru dirinya. Lah, untuk dirinya aja cuma sekali makan, ngasihin orang lain. Itu bodoh, ya kan? Bodoh, ya kan? Janda yang miskin memberikan seluruhnya 2 sen, 2% uang. Ya itu bodoh. Cuma orang muda yang kaya itu pinter. Disuruh menjual, berikan kepada fakir miskin, dia nggak mau. Ya, pinter menurut dunia, tapi di hadapan Tuhan bodoh. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Kita gak akan pernah bisa tinggal di dalam Tuhan. Semakin dalam kita tinggal, semakin semua keinginan kita, kehendak kita semakin nol. Kalau saudara pelajari Yesus, Yesus itu benar-benar hidup di dalam Tuhan, di dalam Bapa, ya.
sebagai anaknya, sebagai manusia, itu nol, hampa dari semua kehendak pribadinya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan kehendaknya. Nggak ada kehendakku, tidak ada. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Kalau kita belum semakin kenal, semakin dalam, masih banyak aku mau. Tapi jika kita sudah tahu, kita tahu, oh enggak, saya tidak. Oh yang ini, baik, siap Tuhan. Sekalipun enggak enak, sekalipun enggak bisa, siap Tuhan. Sekalipun enak, enggak, bukan bagian saya. Ya. Nah, apalagi saudara? Kita lihat di dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, agak panjang, saya singkat saja ya saudara ya. 2 Petrus 1, ini ayatnya panjang. Karena harus dibaca dari ayat 3 sampai 11 ya, panggilan dan pilihan Allah. Saudara nanti baca sendiri ya. Dari ayat 5-nya saja saya sedikit mengutip. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Tambahkan apa? Kebajikan. Kepada kebajikanmu tambahkan pengetahuan, kepada pengetahuanmu tambahkan penguasaan diri, dan selanjutnya penguasaan diri tambahkan ketekunan tambahkan kesalehan tambahkan kasih kepada sesama ya, kasih kepada saudara-saudara, dan kalau sudah itu kasih kepada semua orang. Itu harus tambahkan ya. 8 kita lihat kuncinya. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya apa? Menjadi apa? Giat dan berhasil. Berhasil apa? Bisnis kita sukses? Tidak. Berhasil dalam pengenalanmu, pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 11. Ini hasil daripada pengenalan. Ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Katakan hak penuh. Hak penuh untuk apa? Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wow. Kalau kenal, ya, seperti tadi saya katakan, kalau kita nggak kenal, kita masuk dalam kerajaan Tuhan, Yerusalem baru berantakan. Kalau kita kenal, kita ngerti harus bagaimana kita dapat menempatkan diri, bekerja sama dengan baik dengan Tuhan. Ya, lanjut lagi, 2 Petrus, masih di 2 Petrus 3. Ya, ini sebenarnya panjang sekali kalau saya mau menyampaikan kenapa harus pengenalan dan pemahaman akan Tuhan sebagai tujuan hidup yang utama. Ya, tapi saya singkat aja supaya nggak terlalu banyak ya, saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Ini penting juga. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita akan dibuat tidak mudah untuk disesatkan oleh orang lain, saudara. Tidak mudah. Nggak akan mudah. Karena kita tahu, oh Tuhan kita tidak seperti itu. Karena aku kenal siapa dia. Oh begini, enggak. Aku tidak akan bisa dibodohi seperti itu. Ya, saudara catat saja, nanti saudara bisa baca sendiri ya. Kenapa harus tujuan hidup itu mengenal dan memahami Tuhan? Supaya kita berhenti berbuat dosa. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Ya, saya bacakan saja ayat-ayatnya, jadi saudara nanti baca sendiri di rumah ya. Kita akan berhenti berbuat dosa kalau kita kenal siapa Tuhan. Ya. Terus kita kalau kenal, kita juga akan terpelihara sempurna. Ya, Matius 6 ayat 30 sampai 33. Ayat 32-nya mengatakan bahwa semuanya itu yang dimaksud mulai dari ayat 25, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Ya. Kalau kita tidak mau dianggap sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, maka kenalah dahulu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, yaitu mulai dari ayat 25, makan minum, sandang pangan papan dan semuanya itu akan diberikan kepada kita sebagai pemeliharaan, bukan sebagai berkat, saudara, tetapi pemeliharaan. Berkat itu adalah kebenaran, ya, kebenaran tuntunan hidup, kebenaran firman, hikmat, semua itu berkat-berkat, hal-hal yang rohani itu adalah berkat. Tapi saya lihat banyak justru orang mengatakan yang rohani itu sebagai berkat. Buat saya yang jasmani itu adalah pemeliharaan, bukan berkat. Yang berkat adalah segala sesuatu bagi kehidupan kerohanian kita sebagai manusia, itulah berkat dari Tuhan. Yang terakhir, dapat bereaksi dengan benar kalau kita kenal Tuhan. Ya, Ayub 42 ayat 1-6, saudara bisa baca nanti. Ayub tidak dapat bereaksi dengan benar. Kenapa? Karena tidak kenal sebelumnya. Setelah dia kenal melewati semua perjalanannya, akhirnya dia bilang, oh, aku sekarang tahu. Bukan dari orang lain, aku tahu. Aku sendiri tahu. Nah, makanya dia mencabut dan mencabut semua perkataannya dan menyesali semuanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita belajar. Saudara, belajar bereaksi, belajar bersikap, belajar bekerja sama, dan semuanya. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Seperti tadi yang sudah saya katakan, melalui segala sesuatu perjalanan, yaitu situasi-situasi dalam kehidupan kita, itu adalah alat-alat untuk kita bisa mengenal Tuhan. Melalui tersebut, hal-hal tersebut, ya, sakit penyakit, keuangan, ekonomi, bisnis, ya, pertemanan, keluarga, segala sesuatunya, pelayanan, semuanya, baik enak ataupun tidak enak untuk tubuh kita, untuk daging kita, semuanya itu adalah bagian alat untuk kita bisa kenal siapa Tuhan. Nah, kalau kita sudah kenal Tuhan, baru di situ kita memuliakan nama Tuhan itu sempurna, memuliakannya dengan benar, kita mengasihi Tuhan, mengasihinya dengan benar, kita melayani Tuhan, kita melayaninya dengan benar. Kalau kita belum kenal Tuhan, kita belum bisa melayani, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan sempurna. Itu yang saya bisa bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu semua, biarlah semua kita memulai belajar. Kehidupan kita ini adalah mengenal dan paham. Ya, bukan hanya ingin menjadi bijaksana saja, bukan ingin menjadi kuat saja atau ingin menjadi kaya saja, tetapi lebih daripada itu kita bermegah karena kita mengenal dan memahami Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pencipta kita. Ya, mari kita bersama-sama ubah tujuan hidup kita, karena kalau yang lainnya terbatas, saudara. Saudara kaya, saudara akan berhenti, ya. Saudara ingin memuliakan, saudara sudah merasa memuliakan, saudara akan berhenti. Padahal hidup ini masih panjang. Kalau saudara mengenal Tuhan yang tidak terbatas, tidak akan pernah kita berhenti. Tujuan hidup kita akan terus mengejar pengenalan itu sampai di penghujung hayat kita, ya. Kita kembali kepada Tuhan, kita berhasil mengenal Tuhan. Itu yang diharapkan. Karena kalau kita hanya ingin melayani atau mengasihi Tuhan, aku sudah melayani, pada satu titik saudara berhenti, dan di titik berhenti itu saudara akan mengalami kejenuhan. Setelah itu saudara akan jenuh. Ngapain lagi ya? Tapi setelah saudara merubah, kita semua merubah. Tujuan hidup mengenal dan memahami Tuhan. Saya percaya hidup kita akan dibuat giat dan bergairah untuk mengejar pengenalan dan pemahaman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua yang Kau sudah berikan, kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kesempatan yang singkat, namun Engkau yang luar biasa sanggup untuk memberikan penjelasan lebih dalam lagi kepada setiap kami seturut dengan apa yang Kau inginkan, agar setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, boleh mengalami dan mengerti akan tujuan hidup yang ada dalam kehidupan kami, dan kami bisa mempraktekannya dengan benar, agar tujuan kami Tuhan, agar kehidupan ini benar-benar kami pakai untuk memuliakan dan memahami Engkau lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Berkati semua kebenaran ini, urapi kebenaran ini Tuhan,
dan sempurnakan apa yang belum sempurna. Kiranya Tuhan, segala puji hormat kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran-Mu berbicara dan menuntun setiap kami menuju kesempurnaan. Kelak kami akan didapatkan serupa dengan teladan-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan puji hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang saudara, Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Ini hati kami Tuhan, hanya kami mau bawa di hadapan-Mu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang
Shalom, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pesan-pesan firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ya Tuhan akan pakai hambanya ini dengan lebih luar biasa lagi. Pengumuman untuk ibadah selama sepekan, setiap hari Selasa jam 7 malam diadakan CCF di Citraland dengan koordinator Bapak Santoso. CCF Menara Pakuwon dan Wiyung diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk ibadah malam online, Bapak Ibu bisa mengikuti setiap hari Kamis jam 7 malam. Ibadah online dilakukan baik secara Zoom maupun Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat YouTube dan Instagram Bethany MCC Official. Hari Jumat diadakan CCF di Jakarta Bethany Sangaji setiap jam 8 malam. Kemudian Sabtu tim PAW mengadakan CCF Simponi jam setengah 7 malam. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap minggu jam 11 siang. Bisa diikuti lewat Zoom yang linknya nanti akan dibagikan. Kemudian lewat YouTube di channel My City Church serta di Instagram Bethany MCC Official. Demikian pengumuman ibadah untuk sepekan. Kita akan akhiri ibadah Minggu, ibadah raya pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa mengikuti akan ibadah hari Minggu ini dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang luar biasa. Sehati kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Bethany MCC, khususnya untuk gembala sidang kami Ibu Leo. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang prima di dalam mengembalakan Bethany MCC. Berkatilah Tuhan dengan tuntunan-Mu, dengan penyertaan-Mu. Berkatilah Tuhan dengan marifat yang daripada-Mu Tuhan, di dalam mengambil setiap keputusan. Seluruh keluarga besar, anak cucu, mantu, Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan juga akan memakai keluarga besar ini untuk memuliakan nama-Mu melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di Bethany MCC. Berkati Tuhan persiapan yang dilakukan untuk ibadah offline nanti. Segala dana yang diperlukan Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap tim yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Tim multimedia, Alvin Erik, Tuhan memberkatinya. Tim PAW, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Kau akan pakai anak-anak-Mu ini dan lebih luar biasa lagi. Kau akan berikan mereka pelayanan, tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Kembali kami sehati berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan dengan keamanan dan kesejahteraan yang daripada-Mu Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, dari konflik yang akan memecah belah bangsa ini. Berkatilah pemimpin kami, Presiden Jokowi Tuhan. Berikanlah dia keteguhan hati di dalam menjalankan pemerintahan di negara ini Tuhan. Sertailah dilindungilah dia Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Engkau. Berdoa untuk umat-Nya sudah setia hari ini Tuhan. Di dalam ibadah minggu ini, Tuhan memberkati umat-Nya sudah setia ini. Usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati dan melindungi. Menjauhkan dari hal yang buruk,
menjauhkan dari hal tidak baik. Tuhan tetap menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan akan menyertai dan menolong membuatnya berhasil. Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Betani MCC yang masih dalam masa studi. Berkatilah mereka dan hikmat-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu dengan kasih-Mu Tuhan, kepandaiannya daripada-Mu, sehingga mereka akan menyelesaikan studi mereka dengan luar biasa dengan baik, Tuhan Yesus. Berkatilah setiap keluarga yang sudah ikut dalam ibadah pagi ini, Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap keluarga ini, Tuhan, dengan kerukunan, dengan keharmonisan. Perselisihan, perpecahan yang akan menghancurkan kehidupan keluarga mereka dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keluarga sudah setia di ibadah minggu ini, Kau berikan mereka kesatuan dan keharmonisan. Haleluya, puji Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan ngadakanlah ke atas, dan pandanglah kemuliaannya daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera-Nya bagi semua umat Betani MCC yang Tuhan kasih. Sekarang terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya pulang dan diberkati bersama katakan amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati.